Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kebakaran 4 ruko di Kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan 6 nyawa melayang. Sebuah tempat yang diduga dijadikan gudang pengoplos BBM dan LPG bersubsidi digerebek prajurit TNI Kodam Iskandar Muda. Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Pidijaya berhasil berangkat ke Tanah Suci dari hasil keuntungan berjualan kue khas Aceh. Sebanyak 4 rumah toko, ruko di Desa Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang musnah terbakar. Kebakaran pada Minggu pagi pekan lalu merenggut 6 korban jiwa. Kebakaran ruko di Jalan Lintas Timur Sumatera menyisakan duka mendalam. Tragedi pada Minggu pagi menelan korban 1 keluarga, 4 diantaranya anak-anak. Peristiwa kebakaran berawal dari salah satu ruko. Api begitu cepat merembet hingga menjalar ke beberapa ruko lainnya. 7 mobil pemadam dan 1 tangki air dikerahkan untuk memadamkan api. Sebanyak 35 personel diterjunkan untuk memadamkan api, namun baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tadi pagi kita dapat informasi bahwa ada terjadi kebakaran di Tualang Baro, baik. Untuk penyebab masih dalam penyelidikan. Kemudian untuk korban jiwa sementara ada 6. Untuk yang lain mungkin nanti kita berikan informasi. Meski petugas berhasil memadamkan kebakaran, namun 6 nyawa tidak berhasil diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sejumlah rumah di 4 kampung atau desa di Kecamatan Cotgire, Kabupaten Aceh Utara, rusak diterjang angin kencang. Bencana alam yang terjadi pada Jumat siang pekan lalu mengagetkan warga dan penghuni rumah. Angin kencang ini mengakibatkan 5 rumah dan 1 balai pengajian rusak. Rumah-rumah tersebut berada di Desa Aludrin, 2 rumah di Desa Cotgire, Desa Lungbaro, serta di Desa Berandang Dayah rusak. Rusakan terparah menimpa rumah M. Saleh di Desa Aludrin. Video warga yang merekam saat angin kencang melanda di Kecamatan Cotgire, Kabupaten Aceh Utara yang terjadi saat jemaah sedang menunaikan salat Jumat. Usai salat Jumat di Masjid Desa Tring, jemaah masih sempat menyaksikan angin kencang melanda daerah mereka. Saat kejadian, korban seorang diri berada di rumah. Tiba-tiba angin kencang disertai hujan datang dan menerjang rumahnya. Ia pun bergegas lari untuk menyelamatkan diri. Ikut angin cukup adega dari arah Dunong ke arah Baru, sehingga hubung-hubung bintik-bintik mandu ikut angin kedih tahu apa ini akhirnya guys tinggal menolong juga ada kena kejadiannya. Meski tidak ada korban jiwa atau luka-luka, namun kerugian ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Sementara itu, pihak kecamatan yang meninjau lokasi kejadian mendata kerusakan akibat angin kencang tersebut. Di angin kencang, yang pertama ada kerusakan beberapa rumah penduduk, yang pertama rumah M. Saleh di bawah angin. Terus sementara ya kita yang pertama sekali ada beberapa desa. Yang pertama Cotgire ada Abdiling yang kena, yang baru ke lokasi di Desa Aludin
ada Desa Berandang Dayak, itu yang udah ada laporan sama kita menyangkut dengan angin kencang pada hari ini. Terkait dengan bencana, terutama ini terkait dengan pada hari ini kejadian di beberapa titik atau beberapa desa yang masih dalam pendataan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Pak dari Kecamatan tadi, bahwasanya kita akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk di tahapan awal terkait dengan data dan masa panik dari dinas terkait tentunya. Sejumlah petugas membantu korban menyingkirkan material bangunan akibat angin kencang. Korban juga berusaha memperbaiki rumahnya kembali agar dapat ditinggali lagi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sebuah tempat yang diduga dijadikan gudang pengoplos BBM dan LPG bersubsidi di Gampong Atuk Jawo, Kota Banda Aceh digerebek tentara. Prajurit TNI Kodam Iskandar Muda menangkap basah tindakan pelaku dan menemukan ribuan tabung LPG dalam berbagai ukuran. Tindakan pelaku terendus petugas. Penggerebekan terjadi kala petugas TNI mencurigai truk yang mengangkut LPG. Petugas membuntuti truk tersebut ke suatu tempat, ternyata berhenti di sebuah tempat. Petugas selalu menyelidiki dan mendapati sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan LPG. Petugas juga menemukan tanda-tanda kegiatan pengoplosan LPG subsidi. Dari keterangan sementara, gudang yang diduga ilegal tersebut sudah beroperasi sejak 1,5 tahun lalu. LPG tersebut diambil dari Medan lalu diedarkan ke seluruh Aceh, sementara usahanya tidak memiliki izin. Kami juga mendalami lagi terkait dengan adanya temuan-temuan yang ada di TKP ini. Kami menemukan oplosan minyak yang dilakukan daur dan pengisian kemudian itu menghasilkan kurang lebih satu harinya itu 12 ton untuk penimbunan. Dan alhamdulillah kami di TNI mendukung program pemerintah ini untuk menegakkan apa yang menjadi ilegal. Karena ini ada LPG itu juga dia harus dipasang pelang. Kalau memang itu ada izinnya, apakah izin perdagangan, itu ada agen, ada pengecer. Tapi kita lihat di TKP tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya ini apa posisinya sebagai agen ataupun dia sebagai pengecer. Nah itu kalau kita lihat ini tidak ada. Jadi kami bisa mengatakan ini bahwasanya ilegal. Petugas kemudian mengamankan gudang dan ribuan tabung LPG beserta 7 pekerja. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kita semua, yang terhormat Kapolres Kota Lok Sumawe. Sindikat pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dibongkar anggota Polres Lok Sumawe. Sindikat pemalsuan antar provinsi terungkap dari transaksi sebuah minibus dari salah satu konsumen. Kasus ini terungkap saat seorang pembeli minibus memverifikasi dokumen ke kantor Samsat Aceh. Ketika diperiksa, dokumen STNK dan BPKB yang dipegang pemilik mobil ternyata palsu. Polisi kemudian menyelidiki asal dan dokumen. Tak lama kemudian, petugas menangkap 2 pelaku dan menyita barang bukti 2 minibus. Kasus pertama melibatkan HG warga Aceh Utara yang memalsukan dokumen kendaraan. Pelaku berhasil menjual mobil seharga Rp176 juta kepada korban berbekal dokumen palsu. Kasus kedua melibatkan tersangka TM warga Banda Aceh dengan modus yang sama. Bahwa ini modus, kalau sebelumnya penggelapan itu dia rental mobil, lepas kunci, dapat STNK, kemudian dibawa lari mobil. Tapi ini rental mobil 3 hari, dia dapat STNK, kemudian dia salin nomor rangka, nomor mesin. Dari salinan itu tersangka mengirim ke daerah Lampung. Kita juga sudah dapatkan orangnya di Lampung, di dalam lapas di Bandar Lampung. Nomor rangka, nomor mesin dikirim dari sini, di sana diterbitkan STNK dan BPKB palsu. Setelah jadi STNK dan BPKB palsu di Lampung, dikirim ke
Lok Sumawe. Kemudian setelah diterima oleh tersangka, dijuallah mobil itu, ditawarkan. Pembeli percaya karena ada STNK, ada BPKB. Dan setelah dicek noka dengan nosin sama yang ada di STNK dengan BPKB, tetapi materialnya berbeda, ya sangat berbeda. Pelaku memalsukan dokumen dengan cara menyalin nomor rangka dan mesin kendaraan, kemudian mengirim data ke Lampung guna dibuatkan STNK dan BPKB palsu. Polisi mengimbau warga dan pemilik rental untuk lebih berhati-hati dalam transaksi kendaraan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapolres Lok Sumawe. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe.